Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Oktavia Ramadiani, kelas 8 OTKP 2. Saya akan mempresentasikan tentang materi KD 3.5 tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Di dalam materi ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, kebinekaan Indonesia, part yang kedua konsep integrasi nasional, part yang ketiga faktor-faktor pembentuk integrasi nasional, part 4 tantangan dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, dan part yang kelima peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, part pertama yaitu tentang kebinekaan Indonesia. Kalimat Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Makna Bhinneka Tunggal Ika adalah meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang pertama yaitu common denominator. Terdapat 6 agama yang ada di Indonesia. Yang kedua, tidak bersifat sektarian dan inklusif. Semua rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dibenarkan menganggap bahwa dirinya atau kelompoknya adalah yang paling benar atau paling hebat. Yang ketiga, tidak bersifat formalistis. Bhinneka Tunggal Ika bersifat universal dan menyeluruh. Yang keempat, bersifat konvergen. Berikut ada beberapa potensi ancaman dari keberagaman, yaitu konflik kepentingan terutama politik, perang ideologi, kesenjangan sosial dan ekonomi. Part kedua tentang konsep integrasi nasional. Konsep-konsep dasar. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, integrasi nasional memiliki arti yang politis dan antropologis. Integrasi nasional secara politis ini memiliki arti bahwa penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang berbentuk suatu identitas nasional. Integrasi nasional secara antropologis berarti bahwa proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu kesatuan fungsi di dalam kehidupan masyarakat. Tujuan integrasi nasional yaitu masyarakat lokalistik dan primordial. Faktor-faktor integrasi nasional terbagi menjadi 2. Ada faktor umum dan faktor khusus Indonesia. Faktor umum terdapat faktor primordial, faktor sakral, faktor tokoh atau pemimpin, faktor sejarah, pilihan strategi atau kebijakan, dan faktor perkembangan ekonomi. Dan yang kedua, khusus Indonesia, terdapat faktor pelayaran dan perdagangan, faktor agama Islam, faktor bahasa Melayu, faktor migrasi penduduk. Jadi, konsep integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Part ketiga tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Terdapat syarat-syarat integrasi nasional. Yang pertama, anggota-anggota masyarakat merasa bahwa berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antara satu dan lainnya. Yang kedua, terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi nasional. Terdapat faktor pembentuk
integrasi nasional. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia, seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Dan adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Faktor penghambat integrasi nasional yaitu kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen, kurangnya toleransi antar golongan, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil pembangunan, lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Jadi, upaya untuk mencapai integrasi nasional dapat dilakukan dengan cara menjaga keselarasan antar budaya. Hal itu dapat terwujud jika ada peran serta pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam proses integrasi nasional. Part yang keempat, tantangan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI merupakan satu kesatuan wilayah yang tak terpisahkan dan terbentang luas dari ujung Sabang sampai Merauke. Itulah mengapa tidak sedikit gangguan yang menjadi tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Dengan sekitar penduduk 300 juta yang terbesar di berbagai pulau di Indonesia. Tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI juga semakin dalam sebab secara geografis Indonesia merupakan negara yang strategis yang diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Dengan letak atau posisi Indonesia yang strategis ini menjadi tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI semakin terus diperjuangkan sebab letaknya menjadikan NKRI sebagai negara dengan kekayaan alam yang tiada tandingannya. Ancaman adalah usaha yang bersifat merusak atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindak kriminal dan politis. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang ternegosiasi yang mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, wilayah, dan keselamatan. Adapun tujuan menjaga keutuhan NKRI ditempuh dengan 3 strata pendekatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, strata mutlak dilakukan dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa. Yang kedua, strata penting dilakukan dalam menjaga kehidupan demokrasi politik dan ekonomi, keharmonisan hubungan antara suku, agama, ras, dan golongan, penghormatan hak asasi manusia, serta pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Yang ketiga, strata pendukung dilakukan dalam upaya turut memelihara ketertiban dunia. Contoh hambatan dalam menjaga keutuhan NKRI yaitu pelanggaran wilayah, kegiatan penyeludupan senjata dan bahan peledak, gangguan keamanan maritim dan dirgantara, pengawasan pulau-pulau kecil terluar. Cara menjaga keutuhan NKRI yaitu menghormati hari besar agama lain, tidak mementingkan isu yang berbau sara di lingkungan sekitar, tidak mementingkan satu suku atau golongan, dan lain-lain. Part yang kelima yaitu peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Peran masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional yaitu tidak membeda-bedakan suku, ras, dan daerah, toleransi antarumat beragama, membangun kesadaran integrasi nasional, dan pelaksanaan gotong royong.
Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 tentang pertahanan negara bukan hanya sebagai kewajiban dasar manusia, tetapi juga merupakan kehormatan warga negara sebagai wujud pengabdian dan rela berkorban kepada bangsa dan negara. Contoh bentuk usaha pembelaan negara oleh warga negara yaitu contohnya pelatihan dasar kemiliteran, mengikuti ronda malam Siskamling, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib, pendidikan kewarganegaraan. Peran warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting. Persatuan dan kesatuan sendiri adalah kunci dalam mempertahankan keberadaan Indonesia sebagai sebuah negara. Peran warga bukan hanya ikut serta dalam upaya bela negara seperti yang diamanatkan UUD 1945, tetapi juga lewat kegiatan lain yang berkontribusi positif dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.